direkam, Ustazah taruh di YouTube, Ustazah kasih tahu pula kalau si ini tuh lagi ngomong, lagi tidur, ini lagi ini, ya malu lah kalian kan. Nah, jadi anak-anak Ustazah udah disiapkan bukunya, buku paket ada kan, kimia? Ada ya? Ada semua, silakan dibuka, buku paketnya dibuka, lalu buku tulisnya, pulpennya seperti biasa. Oke. Nah, Ustazah mau tanya dulu sama si Zahrani nih. Zahrani, apalah kemarin terakhir pelajaran kita? Sel elektrolisis, yakin tuh? Yang itu terakhir. Kayaknya enggak lah Ustazah rasa. Apa coba Aisyah Husni? Hah? Apa terakhir Aisyah? Ustazah ingat elektrolisis sudah lewat. Ya kan? Apa Min? Apa Yasmin? Korosi. Kita udah hukum. Udah hukum Faraday kemarin kan? Hukum Faraday, ada 2 hukum Faraday kan? Ya kan? Ada 2 hukum Faraday, hukum Faraday 1, hukum Faraday 2. Kalau hukum Faraday 1 itu tentang massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listriknya. Rumusnya itu G sama dengan W sama dengan EIT, weight gitu kan. F-nya itu bilangannya 96.500. Saya tanya dulu, kalian mencatat nggak nih pelajaran kita selama sudah berapa bulan ini? Catat nggak itu hasil pelajaran kita? Betul ya, betul ya. Tunjukkan sama saja dulu catatan kalian dulu. Manalah. Bagus. Lain mana? Bukti pencatatan. Nanti kalau kita udah langsung nih, Ustazah mau nagih nih, mau lihat nih, betul nggak dicatatin ini? Oke, bagus. Hunaisa mana Huna? Mana catatan nanti Huna? Loh, kok diam sih Huna itu? Hunaisa. Oke, baiklah, kita lanjutkan kalau begitu ya. Nah, anak-anak Ustazah sekalian, insya Allah ini di minggu depan kita akan mengadakan ada remedial untuk mata pelajaran yang belum tuntas. Dan Ustazah mau menekankan lagi sama kalian masalah ujian ataupun tugas, jangan kayak kemarin lagi anak soleha, jangan contek-contekan lagi, jangan lagi membuka dari internet, googling kaliannya. Jadi ini kan insya Allah kita bisa belajarnya lebih efektif insya Allah. Jadi kita memang harus lebih interaktif, bertanya sama Ustazah, bertanya. Nah, oke. Sebelum kita mulai, Ustazah mau menunjukkan sama kalian ada sebuah video. Ya, perhatikan yang Ustazah kasih tunjuk ini. Bentar ya. Oke. Perhatikan baik-baik videonya. Nampak videonya? Sudah nampak? Udah kan? Belum? Ini masih belum? Kok muka si dia pula yang di situ? Minggir dulu muka anti dia, ya Allah. Saya ulang ya. Ini belum? Semananya ini. Belum juga. Lagi loading. Oh, kita tunggu lagi tuh. Kita tunggulah. Belum? Ya Allah, habislah 6 jam ini. Saja tunggulah 1 menit lagi, kalau enggak wah, apa udahlah. Matikan mic-nya dulu baru ngomong sama Oma.
Belum nampak juga nih, belum. Allahu Akbar. Dahlah, saja gantilah yang mau saja kasih tahu itu. Ini nampak? Apa yang nampak? Apa yang nampak? Bagus. Buka di buku kalian tuh bab berapa tuh kimia unsur? Gak usah tidur kayak Lawanda. Baru bangun sekali Lawanda ini memang. Baru dibilang tadi. Ayo, kimia unsur. Dibuka. Halaman 70. Oke, kimia unsur. Udah buka semua? Oke, baik. Jadi Ustazah kasih tahu lah ya, yang tadi Ustazah tunjukkan itu adalah gambar kembang api. Kalau udah dibilang kembang api kalian pasti udah tahu. Sekarang Ustazah mau bertanya dulu sama si Oriel. Oriel, nih kalau apalagi orang-orang kafir kalau mau tahun baruan kan kembang apinya itu luar biasa kali lah. Bahkan ada kontes kembang api paling cantik, paling ini, paling itu gitu kan. Nah, Sopi Oriel saja bertanya sama Anti, itu warna-warna kembang api itu dari mana itu ya? Apa dikasih cat atau kayak mana? Menurut Anti dari mana itu? Pernah kepikir nggak itu? Pernah kepikir? Yasmin Latifah, pernah kepikir nggak itu? Warna kembang api itu dari mana? Nggak pernah, sekarang udah dipikirkan? Enggak. Nggak tahu dari mana? Nurul Adinda? Nurul Adinda? Dari mana? Dari mana kira-kira warna kembang api itu? Dari bubuknya? Siapa yang ngomong dari bubuknya itu? Dari mana? Nah, kalau kembang api, siapa yang pernah bakar kembang api? Angkat tangan aja, angkat tangan. Kembang api yang ecek-ecek pun jadilah, rata-rata udah pernah. Apa yang kalian bakar? Apa itu rupanya abu-abu itu, padat-padat itu apa itu? Isinya apa itu? Iya, unsurnya tipe itu adalah unsur apa? Jadi apa yang kalian bakar, apa zat pembentuk kembang api itu akan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Kalau dia warnanya merah, berarti itu unsur X. Kalau ini warnanya kuning berarti unsur ini. Kalau dia warnanya ini berarti unsur ini. Nah gitu. Atau misalnya kalian jalan-jalan nih, kalian jalan-jalan malam-malam, udah suntuk kali lah selama pandemi ini. Jalan ayo kita malam-malam gitu kan. Lalu kalian melihat misalnya kalian ke kota nih, di sepanjang jalan ada banyak lampu-lampu, ada yang dia berwarna-warni gitu kan. Ada dia di depan rumah makannya itu dibuat rumah makan ini, tapi dibuatnya berwarna-warna. Atau dia lampu menggunakan lampu neon, ada yang warna biru, ada yang warna pink gitu kan. Atau kalau Ustazah kemarin itu pernah, sebelum pandemi ini, Ustazah pernah ke Cadika malam-malam, ada di situ lampu apa namanya itu? Ada yang pernah ke situ nggak? Ada nggak? Nggak. Di situ ada lampu-lampu berwarna-warni. Itu dari mana itu warnanya? Unsurnya. Jadi kalian nanti bisa menjawab kalau misalnya si Suci lagi berjalan-jalan sama Pak Ajo misalnya kayak gitu kan. Kak Suci, kakak udah SMA nih gitu kan. Pergi kalian misalnya jalan-jalan mau cari makan malam. Kenapa lah lampu yang Merdeka Walk itu berwarna-warna? Ya kan? Lampu Merdeka Walk itu gerbangnya warna-warna kan? Ya kan? Kalau ditanya nanti sama Pak Ajo bisa nanti jawab, oh iyalah Bi, itu pelajaran kami kimia tentang kimia unsur, jadi itu warna itu. Inilah yang mau kita pelajari hari ini ya. Jadi jangan nanti ada yang bertanya, oh, iyalah dikasihlah dia itu apa namanya gincu warna merah, kasih sama itu makanya lampunya itu. Enggak ya. Jadi unsurnya. Oke, ini yang kita akan bahas di bab ini. Baik, perhatikan kimia unsur, semua udah buka ya. Nah,
Jadi ini yang slide Ustazah ini hanya ringkasannya, ringkasan. Adapun secara mendetailnya itu ada di buku kalian. Jadi tetap pegangannya adalah buku kalian itu, ya. Jadi nanti kalau ada kurang-kurang dari sini, silahkan dilihat di bukunya itu. Dan juga tugas kalian nanti juga akan saja ambil dari buku itu, ya. Baik, pembahasan kita yang akan kita bahas di sini ada unsur-unsur golongan utama, ada unsur periode ketiga, ada unsur golongan transisi dan periode keempat. Ya, nih contohnya intan dan grafit. Kenal intan? Tahu intan? Bukan si Intan ya. Kenal intan ya? Grafit, tahu grafit? Karbon tahu? Karbon? Sama lah itu. Intan dan grafit itu merupakan sama-sama dari karbon. Namanya adalah alotrof ya. Jadi mereka grafit itu memiliki sifat yang lunak dan ringan, makanya dia bisa digunakan sebagai pembuat pensil. Nah, sedangkan intan itu dia keras dan juga kuat, makanya bisa digunakan untuk pemotong kaca. Padahal intan dan grafit itu sama-sama dari karbon, cuman sifat fisikanya yang berbeda. Kita lihat secara mendetail di sini. Perhatikan ini. Unsur-unsur golongan utama, ada yang pegang SPU? Ada SPU? Oke, Nabila, tunjuk, kasih tahu saja dulu. Yang mana saja unsur golongan utama? Ya, iya udah betul itu. Ya, iya, semua golongan A itu adalah golongan utama, betul. Nah, sekarang coba sebutkan dulu Balkis Tanjung, ada SPU-nya? Gak ada, tinggal di pondok Ustazah bilang. Ainus, coba sebutkan salah satu unsur. Gak ada SPU juga Ainus, udah kemana Pigi? Gak ada. Oh mantap. Di buku kalian itu, di buku paket gak ada di situ SPU-nya. Biasanya di sampulnya ada dibuat SPU, gak ada? Gak ada? Dicarilah di bab kimia unsur itu ada biasanya SPU. Coba lihat di bab ada kan di bab itu? Carilah Kia, si Kia ini pun ada? Enggak ada. Kalau enggak ada selamatlah, ya udah. Oke, Zahrani, cuman Zahrani nih yang punya SPU nih. Oh, Durul, Dinda. Oke, Dinda, si Dinda dulu. Si Rida ada. Dinda, coba sebutkan salah satu unsur yang ada di golongan 3A. Apa? Boron. Iya, boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Oke, bagus. Nah, perhatikan ke sini. Unsur-unsur golongan utama, yaitu unsur-unsur yang ada pada golongan A, kita akan membahasnya nanti mulai dari kelimpahannya di alam, terdapat di mana gitu loh. Misalnya kayak yang paling umum aja, aluminium golongan berapa? Golongan 3 ya. Aluminium itu golongan 3. Di mana itu terdapat? Sementara di kehidupan kita itu banyak aluminium. Itu tengok itu jerjaknya si Zahrani Nabila. Coba pegang jerjak anti dulu, Zahrani. Jerjak jendela anti itu apa bahannya itu? Apakah itu plastik, besi atau aluminium itu? Besi atau aluminium? Besi, iya besi. Nah, itu besi itu dari mana itu? Dari alam dicari, iya kan? Nah, jadi di mana itu kita dapatkan? Kelimpahannya itu di mana? Ada yang di sini yang pakai cincin. Tunjukkan apa saja, cincin, emas ada, atau berlian atau perak. Nah, dari mana itu dapat? Dari alam kan? Nah, kita mau cari tahu dari mana dapatnya. Atau misalnya kayak belerang. Kalau belerang kalian udah tahu lah. Dari mana dapat belerang ini? Gunung apa?
Gunung berapi ya, tidak semua gunung ada harus gunung berapi. Ini emas, aurum, dapatnya dari mana? Kita bahas nanti. Kuprat atau tembaga. Ini tembaga ini aslinya kayak gini dia bentuk murninya ya, bentuk murninya, atau juga platinum bentuk murninya kalau kita temukan itu kayak gini bentuknya. Yang ada kita pakai sekarang itu sudah dipadukan namanya, artinya dicampur dengan logam lain biar dia bisa dibentuk, gitulah dia. Nah, oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah untuk golongan utama. Untuk golongan utama yang pertama, golongan 1A. Siapa pula yang sendawa ini? Tutuplah dulu rekamannya itu, mic-nya itu. Dan pula sendawa. Untuk golongan 1A, sudah natrium misalnya. Nah, golongan 1A ada natrium, kalium, rubidium gitu kan, hidrogen, litium. Nah tapi kalau hidrogen itu kan dia tidak termasuk golongan logam, tidak termasuk logam. Dia memang diletakkan di golongan 1A hanya karena elektron valensinya 1, sedangkan kemiripan sifatnya itu berbeda dengan kawan-kawannya ya, berbeda dengan kawan-kawannya. Golongan 1A nama lainnya golongan apa? Apa bisa jawab? Kalau golongan siapa? Apa? Iya, alkali. Betul. 1A itu alkali. 2A? Iya, alkali tanah. Betul. Golongan 8A? Iya, bagus. Gas mulia. Golongan 7A? Bagus, halogen, betul. Kalau selain yang empat ini, golongan 1A tadi alkali, 2A alkali tanah, 8A itu halogen, gas mulia, dan 7A itu adalah halogen. Yang lainnya berarti golongan 3A, 4A, 5A, 6A, nama golongannya sesuai dengan nama unsur awalnya. Misalnya golongan 3A, unsur awalnya itu kan boron, ya kan? Maka dikatakan golongan boron. Golongan 4 dikatakan golongan karbon, begitu seterusnya. Nah, unsur-unsur golongan A, misalnya seperti natrium, sumber mineralnya, tapi kalian harus membahas dulu. Coba dulu di mana ada si Putri? Tunjukkan dulu muka, ngomong dulu. Putri. Nah, Putri, cobalah dulu di bab baru kita tentang kimia unsur, ada dia di situ penjelasan dia tentang apa itu yang dikatakan dengan mineral. Bacalah dulu, baca di awal-awal bab. Coba tunjukkan sama saja bukunya. Saja nggak dikasih buku. Dah, bacalah. Mm-mm. 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 Mm. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Mm. Yeah. Okay. Oke, sudah.
Sekarang apa yang kalian lihat? Apa di layar kalian? Rekaman video. Oke, perhatikan ya. Nah, lihat. Jadi, misalnya unsur-unsur itu kan banyak. Misal ada hidrogen. Hidrogen itu dalam bebasnya adalah H2. Ada hidrogen, ada oksigen, ada dia klorin, ada dia bromin, ada dia fluorin dan lain-lain sebagainya. Nah, ini unsur ini dalam keadaan bebas di alam dia ditemukan dalam bentuk yang seperti ini dia di atomik, ada dia yang di atomik, ada juga unsur yang ditemukan di alam dalam bentuk murni, misalnya seperti kalau gas ya kayak neon, helium, xenon, argon dan lain-lain golongan 8, dia memang ditemukannya itu dalam bentuk unsur, atau yang ditemukan di muka bumi ini dalam bentuk unsur juga emas sesekali. Emas ada yang dia ditemukan dalam bentuk unsur. Tapi misalnya seperti natrium ya, natrium. Kita tidak akan pernah menjumpai natrium ini dalam bentuk ini logam natrium. Jumpa kita logam natrium di emperan-emperan itu tidak akan pernah. Kenapa? Karena di alam ini natrium kita jumpai bersenyawa dengan unsur lain. Sudah? Atau misalnya aluminium ya. Aluminium kalau di Sumatera Utara produsen terbesar aluminium, perusahaan terbesar aluminium itulah di Inalum. Ada yang pernah tahu Inalum? Tahu ya? Tahu Inalum? Tahu ya? Inalum. Nah, di Inalum inilah dia itu proses pemurnian aluminium mulai dari dia diambil dari permukaan laut. Nah, Inalum ini kan ada di daerah 50 sana ya. Nah, aluminium tidak pernah dijumpai dalam bentuk murninya di alam. Jadi kayak mana? Dia selalu bersenyawa. Biasanya dia adalah senyawanya senyawa bauksit. Sudah? Di alam dia ditemui di bauksit bersenyawa dengan unsur lain. Apa senyawanya nanti saya tunjukkan. Nah, senyawa yang di alam ini yang dia bersenyawa dengan yang lain, ini disebutlah dengan mineral. Jadi kalau dibilang aluminium mineralnya apa? Bauksit. Natrium mineralnya apa? Ini. Besi mineralnya apa? Ada beberapa mineral lainnya. Jadi paham ya? Jadi dia bentuk lainnya yang ditemukan di bumi ini bukan murni ya, dia tidak murni. Jadi mineral itu dikatakan mineral. Misalnya seperti ini yang saya tunjukkan. Ini udah nampak slide-nya? Nampak slide? Apa yang buram? Oh, ini kurang jelas. Yang ini udah ya. Oke, ini contohnya nih. Natrium sumber mineralnya adalah NaCl. Jadi dia ada juga kalium sumber mineralnya adalah silpit namanya KCl. Ada juga dia litium sumber mineralnya adalah aluminosilikat. Nah, jadi kalau misalnya Ananda tahu itu inilah misalnya halit. Ini adalah NaCl dalam bentuk murninya di bumi ditemukan kayak begini dia. Di alam kayak gini dia bentuk murninya NaCl itu. Nah, lalu kalau kita butuh si Na-nya, lalu kita akan menguraikan ini kayak mana caranya biar yang kita peroleh adalah si Na dan si Cl. Kita butuh Na saja nih. Ada prosesnya nanti kita akan bahas. Atau misalnya ini si feldspat. Feldspat ini adalah biji untuk si siapa ini? Lupa saja siapa ini?
Nah, atau ini kalau nggak salah belerang atau apa ini ya, atau magnesium. Nah, ini kita akan menguraikannya sehingga kita perolehlah logam-logam yang kita inginkan gitu. Ini adalah nama-nama sumber mineralnya di bumi. Nah, yang paling penting kalian pahami adalah unsur-unsur golongan 1A, golongan-golongan yang paling inilah yang paling banyak dipakai ya. Golongan 1A, golongan 2A, golongan 8A dan juga golongan transisi yang banyak kita gunakan itu kayak besi, Cu, emas gitu. Nah, ini kayak belerang ya. Belerang dia itu mineralnya, sumber mineralnya adalah gipsum. Gipsum. Bukan gipsum itu ya, bukan gipsum yang di bangunan-bangunan itu, bukan. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis mineral. Timah, dia ada kasiterit dan juga yang lain-lain. Nah, di mana dari sifat-sifat unsur-unsur, sifat fisika dan sifat kimia daripada unsur-unsur setiap golongan, nanti kita akan bisa menggunakan penggunaan bahan-bahan elektronik yang lebih sederhana. Coba masih ingat nggak kalian kalau zaman dahulu nih, komputer zaman pertama sekali yang pernah kalian jumpa kayak mana bentuknya? Peta besar, ada ininya, ada apanya ya, apa parabolanya, apa sih namanya, gembung ya. Nah, atau handphone juga, handphone sekarang makin kesini makin tipis ya kan. Apanya yang membuat dia itu tipis? Baterainya makin tipis, ya kan? Baterainya makin tipis dan juga rangkaian-rangkaian yang di situ itu dia makin simple, makin sederhana. Kok bisa itu ya Ustazah ya? Nah, itu kita mempelajari dari unsur-unsur ini. Kayaknya kalau baterai kita gunakan masih menggunakan unsur magnesium misalnya atau unsur besi, kayaknya berat kali HP itu atau gampang kali soa. Makanya sekarang itu banyak menggunakan baterai litium. Kenapa litium? Karena dia lebih ringan, dia lebih begini dan lain-lain sebagainya. Jadi kecanggihan teknologi zaman sekarang ini itu ada, kita harus memahami sifat-sifat unsur dulu nih. Jadi antara fisika dan kimia itu harus saling berkaitan ya. Jadi kalau kita misalnya mau teknologi yang sekarang ini kayak begini, unsur yang kita butuhkan itu adalah yang tahannya seperti ini, dia menghasilkan warna yang seperti ini gitu. Atau kalau kalian pernah ceritakan beberapa tahun lalu itu, atau sekarang udah banyak sih, ada tuh misalnya cat dinding itu kan sekarang macam-macam dia kan. Ada kalau sekarang cat dinding itu dia yang kalau misalnya kotor lah, misalnya dindingnya itu dicoret anak-anak atau misalnya tumpahlah sesuatu ke cat. Kalau zaman dulu kan mana bisa malah bisa dilap. Kalau sekarang bisa dilap ya kan, banyak ya cat seperti itu kan. Kayak mana itu caranya? Nah, itu dari ini, kalau Ustazah dulu waktu kuliah itulah kerjaannya. Jadi kita mencari kira-kira unsur apalah yang warnanya cantik tapi tidak mengikat kotoran. Nah, disitulah kita akan pelajari nanti. Nah, gitu ya. Tapi waktu kita sudah habis. Ustazah berharap anak-anak Ustazah bacalah dulu itu materi kita tentang kimia unsur ya. Karena di bab ini kita itu tidak ada hitung-hitungan, cuman materi aja. Jadi Ustazah berharap untuk dibaca ya. Udah ngabsen semua ini? Ustazah mau ngabsen, mau ngopi nih. Ada 30 orang yang hadir. Udah ya? Biar Ustazah kopi, biar kita sudah ini. Oke, Ustazah harap udah semua nih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, oke ya, baca ya bukunya ya anak-anak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.